Yang namanya presentasi itu sebenarnya itu kan storytelling, nggak? Kita harus tahu sakitnya di mana kliennya, maksudnya masalah dia apa, kita tahu solusinya, tapi yang kita pikir beneran solusinya tuh belum tentu buat dia tuh solusi yang dia harapkan keluar dari kita gitu loh. Yang tadi goalnya presentasi itu kan poin pertamanya kan build chemistry kan. Terus goal keduanya tuh nunjukin bahwa kita tuh problem solvernya klien. Nah, buat kalian bisa membiasakan diri seperti itu tuh menurut aku tuh harus selalu bikin mind mapping sih. Ini justru aku diajarin sama Pak Reynaldo pakai aplikasi namanya Mindly. Di situ kita bisa selalu bisa nyoret-nyoret yang kecil-kecil, bikin cabang-cabang perpikiran, terus urutan-urutannya kayak gimana, kurang lebih kayak ini kelihatan nggak ya? Ini sempat aku kasih lihat juga sih kemarin di IG story ya. Nah yang kayak gini tuh aplikasi mind mapping tuh bisa bikin kita berpikir lebih jadi terstruktur. Begitu kita klik, nanti masuk lagi ke balon berikutnya. Begitu kita klik, masuk lagi ke balon berikutnya. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi di kala senggang waktu kita misalkan wah aku kepikiran nih mau presentasi ke kliennya kayak gini, kalian pakai aplikasinya tinggal buka di handphone terus klik-klik, ketik tulisannya, nanti bisa direview lagi kayak gitu. Nah, kenapa hal itu penting? Karena balik lagi, yang namanya presentasi itu sebenarnya itu kan storytelling, nggak? Kita harus tahu sakitnya di mana kliennya, maksudnya masalah dia apa, kita tahu solusinya, tapi yang kita pikir beneran solusinya tuh belum tentu buat dia tuh solusi yang dia harapkan keluar dari kita gitu loh. Nah, di situ tuh poin pentingnya tuh kita harus punya skill interview sebenarnya. Terutama kalau yang ngomongin projectnya private residential atau gini, aku kasih contoh dulu kayak gini ya. Ada salah satu temen aku yang kerja cukup lama di Urbane, dan Urbane kan dulunya kan punyanya Pak Ridwan Kamil, Pak Emil yang sekarang jadi gubernur Jabar. Temenku namanya Dedi, dan dia cerita bahwa kalau mereka berangkat presentasi, terus Dedi itu yang bikinin PowerPoint-nya, mungkin sekitar setengah jam, 30 menit atau 20 menit sebelum nyampe tempat presentasi itu kadang-kadang Pak Emilnya tuh lihat slide board-nya kayak gimana, terus dia baca-baca, dan ternyata kadang-kadang tuh urutannya tuh dia nggak pakai dari situ jadinya tuh. Begitu dia ketemu kliennya, dia lihat dulu kliennya seperti apa, ngobrol awal, bisa jadi yang tadinya slide kelima atau slide ke-6 sama dia ditukar jadi slide pertama. Kenapa? Karena balik lagi yang cara kita bisa engage atau building chemistry sama tiap orang tuh beda-beda. Tipikalnya tuh kadang-kadang tuh kayak gini. Jadinya tuh dia starting point-nya tuh dari selalu liatin masalahnya apa sih. Site kamu masalahnya apa, atau mall kamu masalahnya apa, atau perumahan kamu masalahnya apa. Sudah itu dia bakal nunjukin gambar-gambarnya tuh yang membangun mimpi jadinya tuh. Ini development di Korea kayak gini loh, ini development di Singapura kayak gini, dan kalau buat kita ini cocoknya kenapa sih, persilangan culture apa yang bisa bikin ini tuh cocok diterapin juga di Indonesia. Nah overall aku tuh banyak banget lihat juga presentasinya Pak RK, itu kan banyak di TEDx ada, di YouTube ada. Storytelling sih ujungnya. Storytellingnya harus kuat, dan kita tuh harus survei dulu kita ngobrol sama siapa sebenarnya. Waktu kemarin tuh Dedi ini cerita bahwa dia menang sayembara. Sayembaranya tuh pengumuman pemenangnya tuh 1 hari sebelum pengumuman pemenang sayembara Ibu Kota Baru yang di Kalimantan. Waktu itu dia lihat salah satu jurinya tuh adalah bupati di daerah situnya gitu. Jadinya dia nyari punchline-nya apa, killer phrase-nya apa, akhirnya dia ketemu menyejajarkan diri dengan Ibu Kota Baru. Dari situ
jurinya sang bupati itu udah senyum-senyum pas dengar presentasi gitu. Jadi poinnya kadang-kadang itu kita harus cari dulu tanya backgroundnya siapa aja jurinya atau siapa aja kliennya, kesukaannya apa, latar belakang pendidikannya apa gitu. Kayak orang mau pergi perang. Kirain kayak orang mau pergi pacaran ini, kepoin dulu IG-nya. Jadi mesti udah tahu dulu ya semua profil dari lawan presentasinya yang mau dipresentasiin lah istilahnya gitu. Iya. Tapi kalau misalkan ditanya cara interviewnya kayak gimana, nggak akan keburu sekarang dijelasinnya. tapi itu make sense sih karena ya kayak misalnya kita sekarang bikin 3D visualisasi aja misalnya. Let's say kita punya target market misalnya yang mau dijualin unit ini itu satu keluarga besar gitu punya anak 3 misalnya gitu. Tapi kita nunjukinnya nggak bisa nunjukin living room yang besar misalnya gitu yang cukup untuk anak 3 gitu ya. Orang yang dipresentasiin itu ya cuma nggak akan oleh gitu karena ya pasti nggak muat lah buat aku kayak gitu. Tapi kalau kelihatan ini ternyata ini enak nih ada living roomnya yang dipresentasiin terus ada poolnya nih misalnya kayak gitu, ini bisa buat happy sama anak-anak misalnya kayak gitu ya pasti dia langsung melirik kan langsung seperti itu. Wah ini kena banget nih ke saya nih, saya cocok nih buat saya cocok banget nih seperti itu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio and I'll see you on the other video.